Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan tentang biografi Augustinus. Agustinus merupakan tokoh terbesar di antara para pemuka agama Kristen sepanjang era patristik. Ia bahkan merupakan salah satu tokoh terbesar dari seluruh sejarah gereja Kristen. Agustinus lahir pada 13 November 354 Masehi di Tagaste, sekarang Sokrates, Aljazair di Afrika Utara yang saat itu merupakan wilayah Kekaisaran Romawi. Ibunya bernama Monica yang beragama Katolik dan merupakan Kristen yang saleh dan taat. Ayahnya bernama Patricius, yaitu seorang kaum paganisme yang menyembah dewa-dewi Romawi. Agustinus dibesarkan dan dididik secara Kristen. Adapun pemikiran Santo Agustinus dituangkan dalam salah satu tulisannya yang paling terkenal, yaitu berjudul The City of God. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh kondisi yang saat itu di Roma. Terjadi sentimen yang dilakukan oleh kaum paganisme yang menyalahkan kaum Kristiani atas kekalahan tentang Romawi terhadap bangsa Visigoth. Sentimen tersebut sudah ada pada Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Nero Claudius Germanicus, khusus pada tahun 54-68 Masehi, yang berawal dari keinginannya untuk membakar perumahan rakyat yang terletak di sekitar Bukit Esquilin untuk membangun satu istana pribadi di tempat itu. Namun api secara tidak sengaja meluas, tidak terkendali hingga merambah ke sebagian besar kota Roma. Untuk menghindari amukan rakyat dan pejabat istana lainnya, Kaisar Nero pun menuduh umat Kristen yang sudah ada sejak awal Masehi kepada kaum Kristiani. Namun intimidasi terhadap kaum Kristiani sempat mereda pada masa Kaisar Konstantinus. Dia menganggap bahwa dukungan pihak gereja sangat memengaruhi dalam mempertahankan keutuhan dan kesatuan negara yang pada saat itu terjadi perubahan kekaisaran. Kaisar Konstantinus bahkan mengeluarkan perintah Edik Milano yang pokok isinya adalah bahwa gereja memperoleh kebebasan penuh dan semua harta milik gereja yang telah dirampas oleh negara harus dikembalikan atau dibayar. Gereja bahkan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan yang sama sebagai salah satu pejabat pemerintah yang pada saat itu pemerintah sendiri terlalu sibuk dalam meredakan pemberontakan kaum Goth. Berawal dari inilah yang kemudian memancing Agustinus yang hidup pada saat itu untuk menyanggah pernyataan mereka melalui tulisannya, yaitu The City of God atau kata Allah. Salah satu sanggahannya yang menarik dalam buku ini adalah bahwa menurutnya justru dewa Jupiter selaku dewa tertinggi Romawi lah yang tidak memberi perlindungan, sementara gereja menyediakan perlindungan, karena banyak yang pada saat kaum Goth menyerang mereka yang ada di Roma, sehingga orang-orang yang berlindung di gereja pun selamat dari peristiwa tersebut. Hal ini menurut Agustinus berbanding terbalik pada kuil-kuil Juno, sesembahan kaum pagan yang dihancurkan oleh kaum Visigoth. Selain itu, dalam buku The City of God yang ditulis pada tahun 412 hingga 427, Agustinus menyatakan bahwa di dunia ini terdapat dua kota, yaitu kota Allah dan kota duniawi. Menurut Agustinus, Allah adalah penguasa dan pemerintah. Negara yang surgawi adalah negara yang penuh dengan kedamaian, diciptakan atas landasan kasih Allah dan penuh dengan ketertiban, kebaikan, kebenaran, keadilan, ketaatan, dan keselamatan. Ia menguasai dan memerintah segala sesuatu yang diciptakannya. Bagi Agustinus, Allah adalah Raja. Allah benar-benar layak menjadi Raja karena keagungan, keberadaannya dan perbuatannya yang ajaib serta kemuliaannya yang abadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kuni Padandi dari Universitas Hasanuddin Departemen Ilmu Sejarah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pemikiran Agustinus. Yang pertama adalah dasar etika Agustinus. Yang melatar belakangi dari pemikiran Agustinus ini adalah karena pengaruh dari pengalaman masa mudanya, di mana ia telah melukai hati ibunya dan hidup bersama dengan wanita perempuan yang tidak pernah ia nikahi. Di sini juga terlihat bahwa etika dari Agustinus ini
memperlihatkan etika yang tidak baik. Nah, dari sini Agustinus merasa berkali-kali jatuh dalam dosa dan ia baru merasakan bebas dari hal-hal jahat setelah ia menerima anugerah Allah melalui pertobatannya. Kemudian yang kedua adalah damai dan keadilan. Kedamaian menurut Agustinus adalah suatu tujuan universal seluruh umat manusia, yang artinya diperoleh ketika kita telah melakukan sebuah kerja keras dalam memenangkannya. Contoh, ketika kita melakukan perang, kita bekerja keras untuk memenangkan peperangan tersebut untuk mendapatkan kedamaian. Namun, teman-teman, menurut Agustinus, dari pemikirannya itu bukanlah hal tersebut yang dimaksudkan. Namun, kedamaian yang dimaksudkannya adalah kedamaian yang dihubungkan dengan keadilan yang hanya bisa didapatkan dari Allah. Kemudian, pemikiran yang ketiga adalah seksualitas manusia. Teman-teman, yang melatar belakangi pemikiran Agustinus tentang hal ini adalah di mana ia berpikir bahwa seksualitas dipengaruhi oleh hidup seseorang, yang artinya sebuah nafsu yang timbul dari seseorang itu dipengaruhi oleh keinginan dari manusia itu sendiri, yang menurutnya hal tersebut harus ditahan agar tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam dosa dengan meluapkan nafsu-nafsu yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu yang tidak bermoral ya. Namun pemikirannya ini didasarkan pada ketika seseorang yang belum memiliki kesuburan seksual. Kemudian pandangan Agustinus terhadap kekayaan. Menurut Agustinus, kekayaan bukanlah suatu kejahatan. Kekayaan adalah sesuatu yang baik yang Allah sendiri ciptakan. Namun, dengan adanya kekayaan ini membuat banyak orang lebih mementingkan uang. Itu tidak bisa dipungkiri dan menyembah Allah hanya untuk mendapatkan kekayaan. Nah, yang menurutnya kekayaan yang dimiliki inilah yang seharusnya justru dipergunakan untuk memuliakan Allah. Sekian dari saya pemikiran tentang Agustinus.